Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masuk subtema 2 ya. Temanya indahnya kebersamaan dalam keragaman. Nah, di sini temanya ragam, keragaman berarti banyak. Anak-anak, di dalam hidup bermasyarakat di suatu daerah, tentu kalian akan menemui adanya perbedaan suku, budaya, dan agama di tetangga kalian atau lingkungan sekitar kalian. Nah, bagaimana kuncinya agar bisa tercipta kebersamaan yang indah, kerukunan? Nah, kuncinya adalah memiliki sikap menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Seperti contoh di halaman 63 pembelajaran 1, di situ ada teks disertai dengan gambar 5 orang anak tengah bermain. Namanya ada Petra, Made, Teresa, Yusuf, dan Ratri. Mereka memiliki suku, budaya, dan agama yang berbeda. Petra dari Medan, Made dari Bali, Teresa dari Manado, Yusuf dari Makassar, dan Ratri dari Jawa. Tetapi jika kita lihat dari ilustrasi gambarnya, mereka tengah bermain begitu ceria, sangat kompak dan rukun. Kenapa, Bu? Padahal mereka kan berbeda suku, budaya, agama ya. Karena mereka memiliki dua sikap tadi, yaitu saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Makanya mereka terlihat begitu kompak dan rukun, seperti tidak ada perbedaan ya. Yang ada hanyalah kebersamaan. Nah, selain dua sikap tadi, contoh sikap lain apa lagi sih yang dapat menciptakan hidup rukun sehingga kebersamaan menjadi indah? Coba kalian lihat di halaman 74 pembelajaran 2. Di situ ada sebuah gambar relawan menolong korban bencana alam. Nah, sikap saling tolong menolong juga dapat menciptakan hidup rukun sehingga kebersamaan akan terasa lebih indah. Selain itu apalagi, Bu? Ada gotong royong ya. Nah, contohnya yuk gotong royong di desa kalian atau lingkungan sekitar kalian apa? Biasanya kalau orang kampung itu kalau mau bangun rumah biasanya membutuhkan bantuan tetangga sekitar, disebutnya sambatan. Nah, itu contohnya gotong royong di dalam masyarakat. Nah, contoh lain apa? Misal ada hajatan, nikahan atau khitanan ya, itu kan membutuhkan bantuan dari tetangga-tetangga sekitar ya. Karena tidak mungkin acara besar hanya dikerjakan oleh satu atau dua orang. Nah, ternyata mereka berlima tadi ini menyukai cerita rakyat. Contohnya nih di halaman 64. Judulnya ada Asal Mula Gunung Lompo Batang. Nah, yang bercerita ini adalah si Yusuf. Ya, yang dari Makassar. Yusuf bercerita. Nah, ini nanti kalian baca-baca ya halaman 64. Ceritanya sampai 65. Nah, sekarang kita ke topik selanjutnya, mengamati bunyi di halaman 67. Nah, masih ingat materi minggu lalu mengenai bunyi ya? Sudah Ibu jelaskan di video Ibu sebelumnya. Jadi bunyi itu dihasilkan dari sumber bunyi. Kemarin macam-macam ya sumber bunyi, ada televisi, ada suara guntur, ada yang berasal dari alat musik ya. Di halaman 68. Nah, itu ada contoh gambar gong dapat berbunyi karena ada getaran. Nah, jadi bunyi itu dihasilkan oleh setiap benda yang bergetar seperti gong
gong ini akan bergetar ketika dipukul. Tuh, nah ya. Jadi dari getaran tersebut maka akan berbunyi suara gung-gung gitu ya. Seperti gitar. Gitar itu jika tidak dipetik maka juga tidak akan bergetar dan tidak menghasilkan bunyi. Ibu kira untuk bunyi karena ibu sudah pernah jelaskan dan ada di video ibu sebelumnya, jadi cukup ya kalau untuk bunyi. Nah, kedua, ini ada contoh hidup rukun dalam bermasyarakat. Mereka mendirikan sebuah gang kebanggaan, ajang kreativitas warga yang membahagiakan. Nah, ini juga tanpa adanya kerjasama, hidup yang rukun, saling menghargai dan saling menghormati tadi, maka ajang kreativitas warga tidak akan berhasil. Itu juga bisa kalian baca-baca ya. Untuk subtema 2 ini sepertinya banyak sekali teks bacaan yang bisa kalian baca dan ada latihan di bawahnya, itu bisa kalian kerjakan mandiri ya. Jangan nunggu Bu Eka nyuruh, gak apa-apa, dikerjakan untuk melatih kalian menjawab soal. Ya, untuk pembahasan pembelajaran 1 dan 2, Ibu rasa di pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Akan Ibu sambung di video pembelajaran Ibu yang selanjutnya. Terima kasih, selamat membaca dan selamat belajar. Tetap semangat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.